Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat bertemu kembali dengan Bapak mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi yang baru untuk pertemuan yang ketiga ini tentang di sini ada judulnya yaitu tentang teks cerita sejarah. Oleh karena itu sebelum kita mulai, marilah kita mengucapkan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya semua? Mudah-mudahan kalian semua sehat selalu dan senantiasa bersemangat walaupun belajar di rumah. Oke? Dalam pertemuan kali ini, materi untuk kelas 12 pertemuan yang ketiga yaitu tentang teks cerita sejarah. Nah, ya. Ini ada beberapa tujuan. Di sini Bapak menghendaki ada 2 tujuan pembelajaran. Setelah selesai pembelajaran ini diharapkan saya dapat mengidentifikasikan informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi, dan resolusi dalam cerita sejarah secara lisan ataupun tertulis. Yang kedua, peserta didik terampil mengkonstruksi nilai-nilai dari informasi cerita sejarah dalam teks sejarah eksplanasi dengan kreatif secara proses pembelajaran, percaya diri, serta pantang menyerah. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekalian, di sini kita harus memahami pemahaman teks cerita sejarah. Yang pertama nanti akan Bapak terangkan tentang pengertian teks cerita sejarah, kemudian fungsinya, kemudian ciri-cirinya, kemudian struktur dan jenis teks cerita sejarah. Baik, kita lanjutkan. Teks cerita sejarah dalam pengertian di sini Bapak sampaikan yaitu naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Dalam teks sejarah ada beberapa unsur nyata, misalnya tokoh, nama tempat, dan peristiwa. Namun dalam teks cerita sejarah terdapat pula cerita yang sifatnya rekaan. Misalnya mitos-mitos, asal-usul negeri, atau mitos kedatangan sebuah agama, dan mitos alegori. Ya, untuk itu nanti akan Bapak sampaikan dalam kesempatan ini tentang teks cerita sejarah ini terbatas hanya dalam hal pengertian, fungsi, ya. Ini kembali jadi pengertian, fungsi, kembali lagi sini pengertian, fungsi, ciri-ciri, dan struktur serta jenisnya. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada beberapa ciri teks cerita sejarah. Pertama, dalam teks cerita sejarah itu menampilkan latar masa lalu. Ya. Kemudian isi berupa fakta, boleh juga berupa fiksi. Artinya kalau berupa fakta kenyataan dalam cerita itu, sedangkan fiksi itu hanya bersifat rekaan atau khayalan. Kemudian dalam teks cerita sejarah itu disajikan secara kronologis, artinya secara berurutan, baik itu waktu maupun suasana dan keadaan. Kemudian sering menggunakan konjungsi temporal, yaitu yang disebut konjungsi kata penghubung yang sifatnya berhubungan dengan waktu. Maksud konjungsi temporal itu adalah konjungsi kata penghubung yang berhubungan dengan waktu. Baik, kita lanjutkan. Sudah paham? Baik, kita lanjutkan anakku. Singkat saja ini. Kemudian kita lihat teks cerita sejarah ini berdasarkan fakta. Jadi di sini jenis teks cerita sejarah ini ada 2 macam. Ada yang berdasarkan fakta sejarah, ada yang teks cerita itu sejarah fiksi. Artinya hanya bersifat khayalan. Misalnya contohnya banyak di sini, kalau fiksi itu seperti dongeng-dongeng pada masa lalu yang kalian pernah dengar. Baik ya, kita lanjutkan. Struktur teks cerita sejarah. Di sini ada istilah abstraksi. Abstraksi dalam hal ini, dalam sebuah cerita adalah sebuah awal dalam sebuah cerita yang mengisahkan atau yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang akan terjadi. Kemudian ada orientasi,
Orientasi ini adalah hal-hal yang bersifat istilahnya mengantarkan kepada cerita itu, kemudian ada komplikasi, ada pertentangan, kemudian ada klimaks akhir sebuah cerita, ada penyelesaian yaitu resolusi dan koda. Nah, ini cerita berakhir. Jadi mulai pengenalan sebuah cerita, tokoh dan lain sebagainya ini dalam abstraksi seperti dalam, kemudian ada orientasi. Orientasi adalah pernyataan yang bersifat umum, bisa dikatakan seperti itu. Apa itu peristiwa yang terjadi dalam sejarah? Kemudian ada pertentangan antar tokoh biasanya ya. Kemudian klimaks terjadi, pertentangan itu memuncak. Kemudian ada penyelesaian dan ada akhir sebuah cerita di dalam teks sejarah. Baik, kita lanjutkan. Itu dalam struktur teks sejarah. Selanjutnya, dalam teks sejarah ini, tolong perhatikan. Maaf ini. Kemudian, ada fungsi teks sejarah. Di sini ada bersifat rekreatif, hiburan, inspirasi, imperatif adanya membuat inspirasi kita, kemudian ada yang disebut dengan instruktif, ya, instruktif itu perintah, ada juga bersifat pendidikan. Inspiratif ini untuk kita menggugah untuk mengikuti kegiatan apa dalam cerita sejarah itu, ya. Kemudian informasi dan unsur pembangun teks cerita sejarah, ini ada unsur pembangun teks cerita sejarah dan informasi penting dalam teks sejarah itu. Apa saja? Nah, kemudian kalau kita mau menulis sebuah teks cerita sejarah ini, langkah-langkah menemukan informasi dalam cerita teks sejarah ini. Pertama, kita membaca teks cerita novel misalnya, ya. Kemudian mengidentifikasi pokok isi dalam teks sejarah atau novel, mencatat pokok-pokok teks cerita sejarah. Ya, baik, kita lanjutkan. Unsur pembangun teks cerita sejarah. Di sini ada beberapa yang disebut dengan unsur pembangun dalam teks cerita sejarah itu. Ada unsur intrinsik. Di situ ada unsur dalam cerita sejarah, ada yang disebut dengan tema, amanat, tokoh, sudut pandang, latar, alur. Kemudian ekstrinsik, unsur luar dalam sebuah cerita. Ini secara umum sudah kita ketahui bahwa sebuah cerita itu terbangun oleh dua unsur ini, intrinsik dan ekstrinsik. Kalau ekstrinsik berarti unsur luar yang mempengaruhi cerita itu, kalau intrinsik unsur dalam. Nah, ini ada kebebasan. Di sini kebesaran pemerintahan, corak penceritaan, unsur keagamaan, unsur politik, unsur ekonomi, dan unsur sosial, ini termasuk unsur ekstoristik. Baik, kita lanjutkan. Di dalam sebuah cerita atau teks cerita sejarah ini ada nilai-nilai yang dapat kita petik. Misalnya nilai moral, kepahlawanan, ada nilai keagamaan, religius, budaya, dan sosial. Ya, selanjutnya. Ciri-ciri kebahasan teks sejarah, di sini ada keterangan. Ada yang kata sifat menggunakan bahasa kias, bahasa majas, ini dalam sebuah cerita teks sejarah. Selanjutnya, penyusunan teks sejarah, ada menyusun teks sejarah di sini. Kita lihat, pertama menyusun cerita teks sejarah. Selanjutnya kita harus bisa menyunting teks cerita sejarah itu. Itu nanti kita akan coba bagaimana menyusun teks cerita sejarah, khususnya sejarah kita sendiri, misalnya kalau kita bisa membuat sebuah cerita. Selanjutnya menyusun teks sejarah di sini bisa dilakukan dengan wawancara atau dengan menulis kreatif. Ya. Kemudian ada beberapa langkah untuk menyunting teks sejarah di sini. Pertama, langkah kita harus membaca teks sejarah itu, cerita sejarah itu, mencermati kesalahan penggunaan ejaan dan seterusnya di sini, memperbaiki kesalahan. Ini untuk menyuntingnya. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya, kalian nanti coba di-download, ini video ada 2, supaya kalian lebih jelas lagi tentang teks sejarah. Setelah itu, kalian nanti Bapak perintahkan untuk mencoba kalian menyusun kesimpulan dari isi teks sejarah yang kalian baca, yang kalian cari di dalam sebuah
perpustakaan atau di dalam internet dan atau cerita-cerita sejarah lain, baik yang bersifat fakta maupun yang bersifat fiksi. Kalian bisa cari oleh kalian sendiri ya di media sosial atau seperti di Google. Baik, itu saja yang Bapak sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf, dan selamat sekali lagi selamat belajar pada kalian semua. Oke.